Oke guys, kembali lagi bersama saya Ramas Hidayatullah. Mungkin di kesempatan kali ini ya, saya akan ngobrol sedikit tentang teman saya yang ada di samping saya. Ya, bisa diperkenalkan dulu Bang, namanya siapa? Yang belum tahu, nama saya Reno, biasa dipanggil Reno Potret. Ya, Reno Potret itu kenapa sih kalau bisa dipanggil Reno Potret? Ya gimana ya? Ya mungkin gini Ram, jadi awalnya itu kan dulu nyari nama ya, karena kan hobinya itu memotret. Oh, termasuk hobinya. Dulu hobinya memotret. Dulu nyari nama gimana ya supaya bisa berhubungan dengan hobi gitu. Ternyata ya tadinya dulu udah diganti nama Reno si mata lensa, Reno apa gitu ya, udah kosong kesini. Ternyata pas kita gali lagi, terus gue juga sering lihat konten Rio Motret ya. Konten Rio Motret itu fotografer ya, fotografer ada yang namanya Rio Motret gitu. Nah di situ mulai kebuka tuh, dia motret, dengan hobinya motret juga gitu. Akhirnya ya ketemu tuh nama Reno Potret. Udah pakai aja Reno Potret di situ awalnya. Jadi dulunya itu ngikut dengan Rio Motret. Rio Motret. Dan akhirnya jadi Reno Potret. Gitu awalnya ketemu nama Reno Potret. Awal mulanya apa sih punya hobi motret itu dari sejak kapan? Kalau masalah hobi motret itu lama ya, dari sekolah juga udah motret. Karena kan dulu gini, kalau dulu kan gue itu kan sering aktif di eskul ya. Oh, di eskul. Eskul itu banyak lah gitu. Yang paling aktif itu kan di pramuka waktu zaman sekolah ya. Iya. Pramuka, paskibra apa gitu. Gue itu paling sering mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Kalau dulu kan waktu kita patungan pakai Kodak apa gitu kan, dulu pakai roll ya. Iya, pakai roll dulu. Iya. Tapi gue belum punya kameranya dulu. Terus pakai ya pinjem, terus kita patungan isinya Kodaknya itu. Terus kesini setelah lulus sekolah akhirnya punya tuh DSLR. DSLR kita beli waktu itu mesin tua, masih Canon 1100D. Mesin tua itu tapi bandel. Akhirnya kita mulailah kalau ada kegiatan kita potret. Kemudian teman-teman lihat lumayan gitu kan. Akhirnya setelah lama kita sering motret teman juga tuh, hunting main, terus model-modelan lah di kampung. Jadi kita ada cewek gitu kan, temen kita foto posting di Facebook, di Instagram, di mana gitu. Gitu-gitu aja dulu hobinya. Belum terjun ke yang profesional, belum terjun ke usaha potret, belum. Masih main-main aja itu kan. Awalnya sih itu tahun berapa ya itu? 2009 punya kamera. 2009 punya kamera, 2013 baru mulai ngerintis usaha. 2009 ya. Terus pas hobi itu apakah ada cuma abang doang nih? Apa ada teman yang sama hobinya? Jadi pasti di sekolah itu. Kalau di sekolah itu yang hobi ya banyak, tapi yang fokus jarang. Yang hobi banyak, yang fokus ke satu itu jarang. Bahkan gue itu bikin kru gitu ya, itu bukan dari hobi dulu awalnya pengenalannya. Jadi dia itu teman dekat, akhirnya dikasih kamera. Dia kan yang namanya orang itu lihat kamera, bagus, pengen coba. Akhirnya dia mau ayo belajar bareng, akhirnya gitu. Jadilah tim gitu. Kayak gitu sih awalnya ya, dari teman ke teman aja. Bukan dari sekedar hobi ketemu hobi yang
dari temen bukan. Iya. Dari temen ke temen, akhirnya temen ke bawah dengan hobi kita, gitu aja. Kalau Rama gimana Ram, hobi? Hobi-hobi pas sekarang Baru-baru maksudnya pas ini. baru-baru ini gitu. Kan dulu kan Rama emang nggak punya ini apa, belum terlalu ke dunia media gitu ya, Iya. media Nah, itu. Jadi gimana ya, nggak terlalu ini apa sih, kalau kata orang mah masih Nora ya. Tapi sekarang berhubung kenal channel ini, maksudnya sekarang juga udah sempat bikin channel ini, ya semoga aja berkembang ini channel. Amin, Ya. mudah-mudahan. Nah, Ya kalau zaman sekarang kayaknya anak SMP aja sekarang udah pada punya sih. iya. Yang hobi ke kamera itu sekarang udah banyak, apalagi kan media sosial sekarang Instagram, TikTok segala macem ya. Sekarang udah canggih-canggih editornya. Iya. Jadi sekarang apalagi HP, sekarang HP itu kameranya udah berapa piksel. Iya. Udah bagus, edit sedikit posting. Kalau zaman kita dulu belajar nggak ada tuh yang kayak gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Kita jepret, kita selesaikan di Photoshop. Jepret, selesaikan di Photoshop. Jadi belum ada yang efek langsung jadi di HP, belum ada. Kalau dulu, makanya yang senior dulu yang saya ikutin gitu, termasuk saya dulu belajar bukan hasil dari efek yang udah jadi, bener-bener manual tuh, cara color grading gimana, cara nyampurin warna kayak gimana. Itu sih bedanya dengan milenial yang sekarang. Iya. Kalau dulu bener-bener manual. Mungkin beda juga ya zamannya dulu sama sekarang. Jauh lah. Tapi yang bikin semangat, maksudnya yang bikin apa sih? Yang bikin sampai saat ini loh, maksudnya bisa apa sih? Bisa megang hobi itu sampai saat ini. Itu yang bikin semangat itu apa sih? Gimana ya kalau Gitu. kalau hobi mah susah dijelaskan sih. Tapi yang jelas itu karena kita hobi dan keseharian kita emang di dunia ini, dulu itu yakin yang namanya kreativitas itu pasti berkembang. Kalau kita punya karya pasti bisa diingat orang. Dulu niatnya begitu. Kalau kita punya karya yang bagus, karya yang berkualitas, suatu saat orang pasti bisa mengenang. Gitu. Apalagi sekarang intinya hobi gimana caranya dulu ya, berpikirnya gitu, gimana caranya hobi jadi duit. Oh gitu dulu. Ya. Iya. Jadi bukan kita kerja nih untuk menghasilkan uang gitu kan, itu mah udah pasti. Iya. Itu udah pasti, kalau kerja pasti ada bayaran, ada ininya ya, imbal baliknya. Tapi hobi gimana caranya bisa dapetin duit, menghasilkan uang gitu kan. Itu dulu mikirnya begitu, supaya dari hobi jadi duit. Nah itu Sebenarnya termasuk salah satu orang jenius ya. Hobi bisa jadi duit, ya bener sih. Harusnya begitu. Mungkin kan hobi harus bisa jadi duit ya. Sekarang udah apa sih? Udah sampai puncak mana, Bang Reno? Ya gimana ya? Kalau dibilang sukses belum sukses, dibilang ya standar lah, masih standar, belum sukses banget, belum pinter banget, belum. Sekarang juga masih tahap belajar. Kita masih sering lihat-lihat ke yang Rio Motret, terus masih ke yang ada lagi channel-channel yang lain buat belajar gitu. Masih banyak, jadi kekurangan. Ya, jadi gini guys ya, Bang Reno kan masih belajar, jadi saya harus belajar sama Bang Reno ya. Jadi benar, manusia itu harus terus belajar kali. Ya. Karena nggak bakalan ada habisnya kalau belajar mah. Iya. Kita udah bisa foto, kita pengen belajar video. Kita udah belajar video, kita pengen belajar edit, gitu kan? Iya, benar. Jadi nggak bakalan ada habisnya. Kalau mungkin perbedaan zaman gua dulu sama orang yang milenial sekarang ya. Kalau dulu kita belajar dulu, baru terjun. Belajar dulu, baru terjun ke dunia industrinya. Kalau sekarang kayaknya udah anak sekolah punya alat langsung bisa terjun, tapi dia nggak berpikir di belakangnya. Setelah dia terjun ke dunia industri yang dapat bayaran,
dia harusnya berpikir setelah hasilnya itu mau diapain. Iya kan? Iya. Ya kalau gue dulu belajarnya belajar edit dulu, belajar foto dulu dari hobi kan, moto sana sini gitu kan, angle gimana, pose gimana, terus cara ngeditnya harus diapain gitu kan, harus dibikin gimana, kita harus dikonsep dulu secara matang, ini harus ngalurnya kayak gimana nanti, baru kita terjun. Ketika terjun ke dunia itu kan kita udah punya basic nih, buat ngeditnya nanti jadi gimana. Kalau zaman milenial sekarang beda ya? Punya alat, terjun, dia nggak mikirin setelah hasilnya itu mau diedit kayak gimana. Oh iya. Kebanyakan yang salah dia dari situ. Iya. Kalau zaman milenial sekarang. Berarti milenial dulu banyak belajar dulu ya. Bukannya gimana ya. Ada beberapa rekan yang editnya juga minta bantuan saya ada. Ada yang minta bantuan edit ke saya gitu, padahal dia udah lama gitu terjun di dunia wedding, di dunia fotografi gitu kan. Dia suka moto, dia suka motret, dia terjun syuting video ini video itu gitu, tapi dia nggak bisa ngedit, dan hasilnya itu selalu dibawa ke tempat saya. Oh iya. Ke studioan aja. Setelah di studioan aja nanti saya mikirin tuh hasil orang saya ngedit gitu. Saya aja sekarang masih di mana, studioan aja nih. Ya. Ini channelnya Bang Reno nih. Ya. Kalau mau nih lihat-lihat silakan di sini. Ya. Meskipun saya main YouTube tapi pakai channel orang. Nggak apa-apa, saling berbagi. Iya. Mungkin kok ada yang bertanya-tanya ya, kok itunya An aja sedangkan channelnya kan channel saya ya, Jalan Berkah. Pengen apa sih? Pengen lebih jelasnya nanti lihat aja di channel Reno Potret ya. Banyak video-videonya abang ini ya, itu. Jadi Rama ini sedang main ke studioan aja gitu. Iya, saya sedang main. Aturan Bang Reno-nya yang saya undang ya. Jadi kebenaran aja ini mah Bang Rama lagi main ke sini, kemudian dia bikin konten, ya udah hayu gitu. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada label ini. Kopi Ram. Iya. Tapi pernah sempet enggak sih pas di pertengahan itu berubah hobi gitu? Kalau berubah hobi enggak, tapi kalau nambah hobi ya. Kalau nambah hobi ya. Kita hobi kan foto ya. Iya. Kita pernah nambah hobi, kita jadi apa namanya? Petualang gitu, naik gunung. Terus kalau tukang camping kan emang kita berawal dari organisasi ya, dari eskul kita sering camping. Terus kayaknya kalau kita nggak lengkap kalau nggak naik gunung. Nah jadi momen-momen itu ya dari hobi juga. Kita nambah hobi naik gunung ya sambil bawa kamera jadinya. Iya. Jalan-jalan terus kemudian setelah itu nambah hobi lagi tuh, sering di kopi shop apa gitu, nambah referensi lah, nambah referensi supaya ada pemikiran yang baru, fresh otak gitu kan. Jadi tidak menghilangkan dokumentasi yang baru gitu. Kan dulu kita kan hobinya hunting gitu ya, hunting dengan model-model yang segala rupa ya. Udah ada yang seksi, udah ada yang bajunya istilah belum jadi gitu. Udah banyak lah, udah ada yang berhijab, udah yang belum jadi, udah hampir setengah telanjang juga kita udah ngalamin lah. Terus mungkin kejenuhan ada. Makanya saya nambah hobi. Jadi nambah hobi ke tahun berapa ya? 2014 atau 15 gitu. Mulai hobi naik gunung tuh. Jadi hobi motretnya pindah ke daerah destinasi yang wisata gitu ya. Kayak gitu, naik gunung terus ke pulau, nyebrang pulau gitu. Sampai nyebrang pulau juga? Pernah. Posisinya bawa kamera? Ya iyalah. Iya benar. Kan
dokumentasi mah tetap jalan. Iya. Makanya kalau keluar dari hobi enggak, nambah hobi iya. Iya. Tapi nambah hobi yang utama tetap dibawa. Oh iya, benar. Jadi gitu. Iya, bertahan. Berarti sehari-hari selalu bawa kamera ya? Enggak sehari-hari juga. Enggak. Oh. Enggak sehari-hari juga. Kalau hari kan kita ada kesibukan yang lain. Masa kita mau berak aja bawa kamera? Iya. Mungkin tuh kalian bisa itu yang tadi jalan-jalan di gunung di alam wisata. Ya, ada kan di channelnya? Ada di channel. Ya. Bisa ditonton di playlistnya ada, di jejak lainnya ada. Iya. Termasuk di tempat-tempat ada banyak. Banyak. Tuh yang Ada yang penasaran. Pulau ada, gunung ada. Terus tentang apa namanya penginapan ada. Pokoknya daerah-daerah pegunungan nama pulau lah ada. Ya. Tuh buat yang penasaran, pengen lihat wisata-wisata, kalau nggak tempat-tempat apa sih? Rekreasi ya bisa dilihat di Reno Potret. Ya. Tapi belum di endorse sama orang-orang yang ada di situ. Belum di endorse. Kita nggak di endorse sama orang-orang yang kita datengin sebenarnya. Ya kita review aja tempatnya, siapa tahu ada yang pengen main ke situ gitu. Iya. Cuma kita sambil main aja. Enggak disuruh review itu enggak, kita sendiri aja nge-vlog terus bikin video, bikin dokumentasi di situ lah. Iya. Itu membuat hobi kita aja. Terus dari kalangan teman-teman itu bisa sampaikan tadi berhubung apa sih berkenaan dengan teman-teman yang dekat itu ya, hobinya itu sekarang udah jadi kru itu. Iya, jadi kru, Ya. jadi kruan aja ya. Kruan aja. Suka dapet ini enggak sih kalau kata orang mah job gitu, jobnya kemana aja gitu. Jobnya kemana aja, bingung ya kemana aja, soalnya udah banyak. Banyak ya. Bukan sombong juga, tapi kita lupa. Kalau yang jelas sih, kalau job ya, kalau kebanyakan kan jobnya dari wedding ya. Iya. Dari wedding, dari apa namanya kegiatan-kegiatan kayak gitu ya. Dulu kita pernah juga yang pelantikan batik air pernah. Pelantikan naik pangkat yang naik ke pilot batik air yang di Belaraja tuh. Kita pernah di batik air 3 kali 3 kali kita motret naik tingkat pilot 3 kali. Iya. Terus peralihan Kapolresta Tangerang kita pernah. Kalau yang event-event kayak gitu, kalau wedding mah udah nggak kehitung lah. Kalau wedding mah, Iya. kalau wedding kayaknya dari kru saya masih pada sekolah juga udah saya turunin tuh. Diturunin. Udah diajarin mobilnya, paling didampingin setiap. Contohnya Kang Amir kalau di masih sekolah dulu diajak gitu, tapi saya dampingin sambil diajarin. Iya. Gitu. Motret gini, ini gini, ngambil posisinya begini gitu kan. Sampai sekarang dia masih bertahan gitu. Iya. Nah, sekalian ini guys, buat yang mau pada merit bisa Bisa jadi foto ininya. bisa. Ya. Ada kontaknya di YouTube saya ada, di Instagram saya ada. Pokoknya Instagram saya, YouTube saya, terus TikTok saya, namanya sama, masih ini. Ya. Silakan cari aja di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Reno Potret ada semua. Ya, tuh Reno Potret. Ya. Kalau mau kontak, saya belum dapet nih, misalnya fotografer wedding, silahkan. Ya. Atau acara-acara wisuda atau acara apa, silahkan. Ya. Boleh dicoba guys, terus lihat, maksudnya bisa dilihat dari video-videonya di Reno Potretnya juga gitu. Tapi satu lagi, kalau misalnya mau lihat contoh video wedding ya, bukan di Reno Potret. Di Reno Potret itu ada kisah di balik layarnya. Oh, bisa dibalikan. Misalnya gue itu kan syuting nih di suatu tempat. Ya. Itu yang ada di Reno Potret itu bukan hasil syuting weddingnya, bukan. Syuting weddingnya. Tapi yang kegiatan kita lagi wedding. Ya. Nah, kalau yang ada hasil murni dari video wedding itu adanya di YouTube ini Anaja. Anaja. Oh, iya. Anaja official ada. Buka aja wedding Anaja.
Ada di YouTube-nya Anaja Official, kalau IG-nya anaja.id. Kalau IG-nya hasil-hasil fotonya itu ada di anaja.id. Anaja IG-nya ya. Kalau YouTube-nya Anaja Official. Tuh, buat yang penasaran, yang ingin merit ya, ya Bisa Bisa. dikondisikan. ya bisa tonton di Anaja, ya YouTube Anaja Official, ya. Mungkin teman Rama juga ada beberapa orang yang udah kenal sama saya. Mungkin ada Ya. beberapa yang udah pernah dipoto sama saya, mungkin ya. Mungkin itu kebenaran aja. Siapa tahu yang belum kenal mah kita bisa kenalan, terus Iya. bisa pengen tahu hasilnya kayak gimana, buka-buka lah gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Ayo apa lagi? Kalau saya sih jujur ya, saya hobinya ganti-gantian, Maksudnya? nggak bisa mateng satu tempat satu hobi gitu, Berarti Ya. nggak itu Nggak fair. nggak konsisten. nggak konsisten ya. Hmm, Sering berubah-ubah, namanya manusia ya, benar. suka berubah-ubah. Bunglon Bunglon aja berubah. aja berubah. Ya. Kalau dari segi apa sih Anaja ini ya sampai sekarang ada momen ininya nggak, sedihnya gitu loh? Banyak, Sedihnya. sedihnya banyak. Itu sampai apa sih, sampai berpikir lanjut enggak ya, soalnya kan namanya orang punya kesibukan masing-masing, kadang kompak kadang enggak gitu ya. benar. Terus kan ketika mulai gampang, yang bertahan itu susah ya. Ya benar. Apa sempat ada gimana mau lanjut apa enggak gitu loh? Jadi gini, kalau perjalanan aja itu kan dulu kita bikin aja itu berempat. Berempat, Dan sekarang sisa yang bertahan itu dua. Dua orang yang rintisan aja. Sekarang tinggal dua. Dulunya berempat. Bukan berarti yang dua orang lagi itu keluar, bukan. ya. Yang dua itu masih temenan, secara temen masih temenan. Cuman dia udah nggak ngelola karena kesibukan. Kesibukan, ya. Kesibukan. Jadi diambillah yang lain tuh. Sampai sekarang kan keluar aja jadi 6. Jadi 6. Jadi 6 kru. Tapi yang secara perintis sekarang tinggal 2. Yang dua. Yang 2 lagi ya paling datang main atau gitu. Oh, iya. Nggak efektif gitu. Hmm. Karena kesibukan. Kalau yang sedihnya itu ya kita udah banyak penolakan. Dulu kita dibilang fotografer amatir udah. Terus dibilang hasilnya kayak kamera Mito pernah. Oh iya. Apalagi yang namanya kita dulu kan kita masih susah ya. Ya. Kita belum punya alat begitu banyak gitu. Kita mau terjun ke dunia wedding dengan kondisi kita kebanyakan job. Kita pinjem lah, akhirnya sewa lah, istilahnya sewa ke teman yang biasa juga, teman dekat lah. Akhirnya ada penolakan. Jadi sebenarnya nggak dipakai juga sama dia, cuman dia nggak meminjamkan waktu itu. Yang biasanya dia meminjamkan, nggak tahu kenapa dia nggak meminjamkan. Di situ Itu ya. berpikir, terus salah satunya itu kita juga nggak tahu salah kita dari kita itu apa. Setahu saya kan kita biasa normal. Ya. Terus uang sewa juga dari kita normal. Ya. Nggak tahu dia pengen dinaikin atau gimana, tapi nggak bilang. Itu salah satunya. Kemudian ya kalau ngerasa kita pernah ini terusin jangan sih, pernah pasti ngerasa begitu. Ya. Karena titik kejenuhan itu di kru pasti ada. Ya. Ya, di titik kejenuhan pasti ada. Dimana momen itu saya ngerasa sendiri. Ketika promosi, ketika bikin ini, bikin itu gitu. Tapi yang beberapa orang ini ngerasa kayak saya sendiri yang ngerasanya kok nggak peduli gitu, nggak bantu promosi, nggak bantu gimana gitu. Tapi nggak tahu pemikirannya kayak gimana gitu kan. Ini mah hasil pemikiran saya sendiri. Saya ngerasa berjalan sendiri. Itu yang ngerasa sedihnya. Tapi saya yakin suatu saat kalau ini ditahanin,
orang-orang pasti butuh saya. Iya. Kalau kita terus belajar, gitu terus gali, kita pertahankan karena sayang nih nama ini udah gede gitu kan. Iya. Kalau kita stuck mogok di situ, sayang banget. Sayang banget ya. Sayang banget. Bisa Udah udah jalan. ini kemana nih jadi aneh ini kemana sih? Terus. Biasanya begini, kalau orang-orang itu ketika kita banyak job orang pada dekat. Oh iya. Iya. Itu udah nggak asing gitu ya biasanya. Kalau kita lagi banyak job, banyak kerjaan, orang-orang pasti dekat. Iya. Tapi kalau kita lagi sepi job, itu jangankan kita mau didatengin orang, dipanggil pun nggak bakalan datang. Iya. Iya. Padahal kita cuma pengen nemenin ngopi bareng gitu. Iya. Keluh kesah kita cari cari jalan keluar nih gimana nih Iya. supaya besoknya kita punya job lagi, kita harus kemana lagi nih nyari jalannya gitu. Kita pengen curhat seperti itu susah, nggak bisa. Bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau kita lagi banyak job, nggak perlu kita nawarin yuk kesini ngopi, nggak usah. Ya pasti datang. Tiap hari tiap malam pasti ada orang. Pasti ada. Pasti ada. Ya. Itulah namanya orang. Kehidupan. Kehidupan. Terus yang membuat suatu kebanggaan buat anak nih. Ya. Mungkin dari apa sih? Dari dulu sampai sekarang apa sih yang momen yang paling menjadi kebanggaan buat anak ini? Momen yang Mungkin dari tadinya nggak punya kamera nih, sekarang apakah udah punya ini? kalau alat alhamdulillah kita udah lengkap ya. Untuk satu hari di 4 tempat kayaknya cukup. Di 4 tempat. Di 4 tempat satu hari itu. Satu tempat berapa kamera itu? Ada yang 2, ada yang 3. Oh, berarti Terus 4 tempat. iya, 12 kamera. cukup lah. Ya cukup. Cukup kalau buat kalau nyebutin kameranya ada berapa kita Ya. Ya guys. nggak bisa ada berapa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk di 4 tempat kita cukup. Ya. Terus yang paling berkesan ya tadi apa namanya? Kebanggaan Ya, kebanggaan buat anak kita. Kalau bangga itu kita ngerasain kalau misalnya kita punya klien nih, terus klien kita ngerasa pas banget dengan hasil kita ya. Terus dia update, terus apa terima kasih, apa cakep banget segala macam. Itu kita ngerasa senang di situ. Senang gitu ya. Kita udah ngerasa ngepuasin mereka walaupun kita tertatih-tatih kaki udah pegel banget, fisik kita capek. Terus tapi dengan hasil karya kita memuaskan buat customer. klien ya, customer itu udah cukup bahagia buat kita. Gitu ya. Jadi kebahagiaan anak jadi bukan buat pribadi tapi Ya, buat yang kalau gue sendiri nggak berpikir oh gue pernah motret ini loh, gue pernah motret bupati atau gue pernah motret kepala negara, gue pernah motret ini itu, bukan suatu kebanggaan. oh bukan. Tapi gue bangga kalau klien gue ngerasa puas. Kalau klien gue udah bisa ngerasain kepuasan, terus dia kabarkan ke orang-orang gitu, itu udah bahagia banget. Udah keren banget ya. Pokoknya udah top lah. Top. Dulu pernah ikut lomba, model gue dulu 1 lolos di ITC pernah, dia dapat juara 2, gue nggak bangga. Karena yang dapat juara bukan apa namanya, bukan hasil gue sendiri, karena ada talent gue juga di situ kan, ada model gue gitu kan. Kecuali ya hasil karya gue, editan gue segala macem gitu, gambarnya abstrak gitu, baru tuh mungkin bangga. Tapi ini kan tim gitu kan, mungkin itu kalau dibilang orang lain suatu kebanggaan buat anak aja, tapi kalau buat pribadi ya kayaknya kurang pas lah. Kalau buat anak aja mungkin iya, tapi kalau buat pribadi kayaknya enggak, karena itu tim dari saya, terus ada talent saya juga, ada model saya dulu waktu itu lomba di ITC pernah dapat juara 2 model. Lumayan juga angkanya tuh. Ya, lumayan juga ya. Juara 2 loh, bukan juara, apalagi yang juara 1. Mungkin kalau juara 1 udah dapat kamera baru lagi. Iya. Ya.
itulah luar biasa buat Bang Reno ini. Amin. Ya, saya harus bisa mencontoh dia nih. Ya, harus contoh. Ya, jadi kita tuh kalau punya hobi konsisten, jangan kayak saya pribadi. Ya, udah kayak tadi bener kayak hewan bunglon itu ya, berubah-ubah. Ya. Akhirnya kesini enggak, kesono enggak. Mentok. Ya mungkin segitu saja ya. Ram belum. Nih, gue punya oleh-oleh buat Rama nih. Apa ini? Nih, merchandise dari Anajah nih buat Rama. Oh iya, terima kasih guys. Biar Nih. dipakai. Nih ada brandnya Anajah. Ya, oleh-oleh dari Anajah nih. Ya, Semoga cocok dan nyaman dipakainya. ya. Siap. Amin. Saya pakai dulu ya. Ya, coba. Glass pokoknya ini masih baru. Dilepas dulu dong itunya, kan masih ada dalamnya itu. Oh iya, ini masih baru guys. Biasa nih baru. Buah tangan lah oleh-oleh. Ya, dari kepalanya kegedean apa topinya kekecilan nih? Kan ada itunya ukurannya. Kepalanya kegedean guys. Nah, Oke. cakep. Wih, tambah ganteng ya. Ya mungkin ini oleh-oleh dari Bang Reno ya. Mungkin itu saja ya guys yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih buat Bang Reno. Yuk sama-sama. Kita udah ngobrol-ngobrol gitu, berbagi pengalamannya. Amin, Gitu. amin. Ya. Ya, jangan lupa guys tetap dukung channel saya ya. Namanya Jalan Berkah 99. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Dan juga jangan lupa kalian tetap tonton Reno Potret di channel ini ya. Nih channelnya. Channelnya. Dah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.